Penjara nih. Wah, keren banget sih stage. Ya lagi. Gila, Salvo. Wow, dan ini kita udah masuk ke dalam drafting phase dari match pertama, game pertama untuk hari ini Best of 5 Series. Dan diawali dengan tim Spirit, 3 band udah mereka tutup. Yap, ini berarti hampir semua marksman lah ya. Yang memang lagi bagus-bagusnya, Bruno Granger kan. Salah satunya pasti dipik kalau yang di band. Dan di band untuk keduanya. Yang menarik sih, karena tim Spirit juga bahkan mereka band Joy. Joy yang bisa di-flex dengan mereka sendiri. Suyo first pick. Ya, ini Joy-nya kayaknya lebih tepatnya untuk Sekais juga ya. Karena waktu berhadapan lawan RRQ di lower bracket juga dilihat-lihat emang ngerepotin. Agak sedikit ngerepotin, bisa langsung dive ke belakang. Tapi itu dia, sebagai kompensasinya Hilda untuk Krem dan lihat langsung disambut dengan fans dari SRG. Suaranya benar-benar menggelegar sih itu. Baru 2 pick pertama udah begitu tuh. Iya makanya. Ngelihat Haya dan Hilda tampaknya mereka tuh pun semangat, cuman tim Spirit apa nih opsinya? Mungkin kalau aku ngelihat ya Yif masih bisa menjadi opsi meskipun ada Hayabusa, tapi kayaknya Yif ini menjadi sosok yang ngeri banget loh. Hylos mungkin. Hylos Yif misalnya ya. Hylos. Tapi secara statistik mungkin ini Hildanya Kram juga ini sangat mengganggu loh. Kayak Hilda sprintnya dia kan selalu ya ngebayang-bayangin musuhnya mau kemana tuh di screening terus sama dia. Ya. Tapi ya mungkin perlu diperhatikan juga ya bahwa Hilda ini sebenarnya tidak yang benar-benar nggak bisa ditangkap gitu loh. Ya dia masih tetap bisa dikasih damage kayak sama hero kayak Valentina, Hylos juga. Tapi ternyata Belarik yang jadi opsi. Dia mau nge-stop hero-hero yang bakal diving. Contohnya kayak misalkan Hilda yang bermain dengan sprint. Menarik sih. Karena Belarik jelas ini kan cukup pelan ya untuk Wrath of Dryad. Ini animasinya dia nih yang sebenarnya cukup mengganggu. Jadi kayak misal model-model Hayabusa pasti bisa keluar kembali ke belakang dulu kiri. Baru dia masuk lagi. Makanya kemarin pas ditanya sama Nevin, aku memberikan opsi nih kepada Papa Muncon. Mungkin nanti kalau emang mau di buff, ultimate-nya jangan dari pohonnya ke luar, tapi dari luar ke dalam pohon. Animasinya jadi kebalik, jadi kayak nangkep om gitu. Menarik tuh. Tapi Yif-nya diambil nggak sih? Yif-nya atau Valen? Valen oke sih. Untuk tetap bisa nge-damage kan. Karena ya Minasia Belarik ini kalau ketemu sama tipe yang poke damage, dia bakal ngerepotin banget. Langsung one-one ya. Langsung one-one dan teriakan. Langsung terdengar lagi. Kayak ini setiap pick akan begitu ya. Tapi kan one-one ini bagus loh. Karena kan karena ini di dua luar hero-nya hujan Belarik ya, dengan guys. Povius. Ini gampang dipecahin ke poinnya. Iya. Apalagi Belarik ya. Tinggal dikaiting ke belakang Oke, juga. di tim Paksa ini juga nggak sih kayak bikin Winter secepat mungkin untuk Poviusnya, karena walaupun Povius SRG mungkin dari ada pasif Demonic Force-nya kayak lebih Hilda, gampang gitu kan dan untuk One-One. trigger gara-gara ada one-one. Dan di Tapi kalau tim one-one-nya lebih mudah Spirit, untuk memecahkan weakness point, kayaknya ada ya Povius di sini Suyo, lebih tepat bikin Belarik, bomba ya, harus dan cepat mungkin bikin Winter Crown. Ya. Belum lagi punya Melvic Gun kan. Udah nge-outrange tuh nanti. Pasti. Buat Beleriknya bahkan lebih susah lagi buat jalan ke belakang. Mid lane. Oh, Harris-nya dulu. Gold lane ditutup. Ada Harith, ada Beatrix sebenarnya. One-one ya. Ya, biar bikin enak Oke, one-one-nya menurut juga. kalian yang mana nih, Innocent-nya bisa lebih bebas juga untuk Kalian bisa explore tuliskan di dan kolom tidak melupakan juga komentar, nanti untuk kita bahas execute dengan video gameplaynya YouTube juga kita emang yang agak bisa susah ya, karena Suyo yang di jadi sport. jungler nih, bukan yang tipikal kayak Link, Hayabusa, atau bahkan mungkin yang kayak Joy yang bisa nempelin ke arah one-one. Jadi harusnya di sini one-one-nya agak sedikit lebih bisa bebas sih untuk dia sampai mid game-nya. Ya. Dan SR juga tim yang berani untuk mainin hero-hero tipis nih. Kalau mereka mau bawain Guinevere pun menurut gue masih masuk sih buat mereka. Masuk sih. Masuk banget. Mereka kurang crowd control, jadi masuk akal banget untuk Yep. dapetin Gwyn. Dan untuk kali ini kayaknya 6 hero ini nggak ada yang flex ya. Bisa dibilang ya udah pasti. Iya. Hilda hampir 80% masuk EXP Betul. juga, jadi nggak terlalu bermain flex tampaknya di atas. Kita lihat Edith ya, masih menjadi langganan band untuk Opsi Edith di sini bagus sih lebih tepatnya, karena emang passive dari Edith sendiri kan tetap bisa ngedeliver damage sesuai dengan persenan HP dari lawannya. Ya. Dan kebetulan dua lawannya ini kebetulan dari tim Spirit sangat-sangat strong sekali dari lini depan, pool HP juga sangat luas. Jadi wajar sekali kalau misalkan yang mainin persenan HP pasti bakal di-ban dulu nih untuk menghindari damage yang berlebih bagi Belarik dan Povius. Terus sekarang banding lagi nih ya. Beatrix kah akan menjadi opsi? bisa. Habisin aja semua. Atau Iritel. Oh, Iritel juga good option. Karena di sini ya kita tahu sendiri hal ini Iritel versus One-One juga bagus. Tapi kalau misalkan ini Hiko ya, aku juga akan lebih spesifik ke Beatrix Beatrix ya. ya. Iya. Tapi Beatrix sebenarnya bisa dipaksa buat pakai bukan karena buat penggunaan flicker kan dia. Kalau buat Beatrixnya buat Purify, tapi Faramis ban. Tuh ini mau main kemana nih berarti? Oh main. Hero-hero inisiator kayaknya yang nggak mau kalau misalkan ke deny sama Faramis. Guinevere Aurora. Guinevere bagus. Guinevere bisa dibuka di sini sih sebenarnya.
Ya atau main Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya. Oh. Aduh, Tigreal. Tigreal juga bagus. Tigreal. Karena dua-duanya juga tipikal hero yang bisa ditangkap ya sama Tigreal. Suyo apalagi ya. Pasti bakal ketangkap juga. Tapi jelas ini bakal bergantung dari Sekis juga sih. Early game. Ini yang sekarang kelihatannya lumayan diincar ya dengan SRG. Kayak mereka ngebiarin one-one-nya, mereka sudah ambil Hayabusanya. Hayabusa ini pasti harus bisa ngedeliver damage-nya buat di early game. Mereka butuh, kalau misalkan mereka mau title, mereka butuh burst yang lebih lagi nggak sih? Kayaknya kalau misalkan kayak Hayabusa, ya memang bisa dibilang DPS burst, cuman berarti mid lane-nya yang Johet, mindful, lempar aja. Ya udah gak usah dive in composition ya. pick 1 kabur, pick 1 kabur. Patahin aja ini formasinya. Sekarang malah SRG loh yang main pick off loh, bukan Team Spirit-nya yang ingin memenangkan matchup early game. Jadi terlihat ya bahwa Team Spirit lebih mengkokohkan bagaimana komposisi mereka ketika tim fight berlima. Dan ini dia Beatrix yang sempat kita perbincangkan tadi. Serta satu hero lagi harusnya bakal menuju ke either Valentina. Karena menurutku yang paling bisa atau paling memungkinkan ya untuk mendeliver damage ke Hilda ya Valentina di sini atau Aurora sekalipun. Valen gak sih? Dari Arcane untuk bomba. kinder juga Kabur, kan? ya. Buat kabur, Buat intinya buat stopper, kabur. ya. Iya. Dan tapi kalau begitu berarti Auroranya bisa diambil nanti. Yang Stormy juga karena kan ada combo antara Johet dan Aurora ya. Nah, ejector kena Frosty Breeze. Chain CC-nya mengerikan ya, apalagi dengan ada Frigid Glacier ini. Pohon dan si manusia umum ini mudah sekali untuk ditangkap loh. Oke. Dengan adanya ini momentum stopper gak sih? Dengan Dari adanya tim Johet, Spirit dengan adanya ada Hayabusa, Tio, Hilda ini butuh lah Beleric, mereka buat nge-stop, Opeus, ngilangin Hayabusa, momentum dan dari apa SRG. kita kiranya? Cuman tadi Om Awa point out Valentina Aurora kayaknya ya. bisa banget stabil lagi, lebih Dan sulit di untuk di tim pick off juga kan Aurora. SRG Iya, Tapi ada Valentina nih bisa sih. ya Busa, Mereka bisa ambil Valentina juga double internal guard dan atau bahkan ada Johet pilihan dan ya kan. Desha, dan Front of Triad kira-kira juga. bawa Atau apa Yves, itu, Ge? jangan-jangan. Iya. Bisa juga. Yves masih ada loh. Betul, itu masih ada dan itu Yang bisa banget juga. dengerin tuh tim Onyx Filipina ya Soalnya Desha. aku merasa kayak Yves di sini Singkongnya. bagus banget untuk menahan Sama 3 hero Flora depannya itu kan. ya. Apalagi udah potensial banget nih untuk Vexana yang dimana dia juga tipikal hero jalan kaki, bukan yang punya dash ability. Jadi menurutku masih sangat memungkinkan untuk bisa dibawakan. Oke, ini pilihan terakhir berarti ya dari SRG. Uloi. Burst damage yang dicari Agresif, iya tadi kan. Iya. agresif Dan kita semenjak akan lahir ke- dari awal. Dari awal, Sejak dari awal. lahir. Dari level Keluar 4 ya. Dari level 2 level 2. Level 2, Itu level 2 itu Johet dengan Loyi lihat tuh. bisa jalan dia. Jalan langsung lempar dispersion rotation dispersion. Sakit banget tuh. Dan dia mau ngasih serangan kejutan loh dari belakang loh. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk permainan Luoi sejak awal event masih ada BTK di Swiss Stage. Ya, itu Luoi benar-benar strong banget loh untuk bisa menciptakan momentum. Yeskiel juga kemarin 4000 gold yang mungkin lagi dalam keadaan loose condition. Tiba-tiba dibalikin keadaannya. Lawan Aurora waktu di Swiss Stage. Jadi ya hero game changer yang emang cocok banget untuk dibawakan. Oke, ngeliat drafting nih dari kedua belah tim untuk game yang pertama. Ada prediction yang mungkin mau berubah untuk sekarang? Aku belum sih, masih ke SRG ya. Masih SRG. Meskipun sebenarnya SRG ini bukan berarti draft mereka oke ya. Aku Oke. gak sukanya mereka karena tipis banget. Jadi mereka cukup bergantung dengan early damage mereka. Oh. Kalau sampai early damage-nya gak ada atau patah itu mereka bakal bisa disimbangkan dengan lawannya. Oke. Benar sih. Kalau aku sih ngerasa Beleric dan Povius ini emang kejawab sih sama One. Itu sih. Jadi kayaknya emang agak sedikit berat. Ya emang di SRG sih untuk menuju ke mid sampai late gamenya mereka lebih stabil. Cuma mungkin nanti sih minusnya kalau misalkan pick off-nya gagal ya atau Itu. miscalculation itu dibalikinnya kayak bisa lebih cepat lagi karena ini ada Beleric Povius mengerikan banget untuk bisa fight 5. Cukup gambling sebenarnya ya mereka karena ya memang one bagus di late game. Cuman kalau mereka posisi under nih Johet sulit untuk memberikan impact-nya dan pasti itu dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim Spirit. Jadi aku masih gimana ya, aku ngeliatnya 50-50 sih. Aku suka one-one-nya tapi aku kurang kayak mereka terlalu all in early. Makanya nyari snowball Yap. sebenarnya. Ah, Kalau nggak dapet snowballnya bisa goyah tim satu. Ya, jadi ini bakal bergantung sama early game-nya banget ya. Early game Pasti. Udah jelas sih kayak meta yang sekarang juga kan snowball. Wah, kita susah nih buat bisa kebalikin ya. Belum lagi lawan biasanya item kedua ini ada Hayabusa nih, Sky Pierce jangan lupa nih. Selalu bisa ada di sana dan itu jadi item snowball yang paling cepat buat Hayabusa. Oke, nanti kita bakal lihat ya untuk hasilnya seperti apa ya. Karena memang secara drafting ini juga cukup kompleks ya. Jawaban dari para panelis akan sangat bergantung kepada gameplay Pasti. dari kedua belah tim nantinya. Apalagi untuk ya tim Spirit juga ya bermain di kandang lawan. Ini jadi satu pressure yang cukup berbeda juga seharusnya. Tapi ada targeting khusus nggak yang harus dilakukan kepada Innocent mungkin? Dengan one-one-nya harus di-press kah dari awal? Susah sih pressing one sebenarnya. iya. Nah, menurutku target khususnya lebih mending cover
one shotnya aja biar dia bisa jalan. Oh, justru ke jungle. Iya, ke jungle-nya aja. Biar dapat retry ya. Biar menang retry. Ya, biar menang retry. Oh, benar. Karena kalau dia gak dijaga, diambil-ambilin creeps-nya. Wah, itu ketinggalan Suyo kan susah. Dan kalau power Suyo maksimalnya di level 3 misalnya dapetin first blood, atau kalau jauh lah kalau first blood. Separuh HP aja kita cicil buat musuh itu pasti dia bakal segan nih buat sentuh nanti di turtle yang pertama. Itu sih. Kayak kalau dari goalnya ya udah dibiarin lu mau gimana. One juga kan menit 78 baru sakit kan. Awal-awal masih belum lah. Iya, masih belum sih. berasa. Masih belum berarti awal-awal. Kasih space aja mending justru buat Hiko supaya bisa menangin. Karena kalau 1v1 kan lebih mekanik, lebih Betul, mungkin nyantai. Sementara kalau di cover itu malah mengundang Iya, peperangan di situ. Kadang-kadang kalau 2 lawan 2, 3 Kalau lawan di 3. press ya. Ah, menarik sih. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai bergeser nih karena mid game, karena late game, secara team fight, lihat komposisi tadi, ini bakal condong kemana? Kalau pick off 1 gua masih SRG. SRG. SRG sih mid late Pick game off ya? SRG ya. Mid late game tapi. Mid late game SRG. Mid late game. Tuh- Early bahkan. Oh, iya. Early bahkan kalau SRG menurutku. Kalau misalkan obviously di sini bisa diganggu-ganggu juga, misalkan Kid Bomba nggak dapet di level yang keempat, itu bakal jadi chaotic banget juga sih buat Team Spirit. Kayak banyak banget syarat untuk bisa menangin early game dari SRG, sementara Team Spirit ini malah syaratnya banyak banget untuk di fight 4 gitu loh. Kebalikan banget. Di sisi lain paham maksud lu, teman kalau gue ngeliat SRG cuma satu butuh one-one. Iya. One-one-nya tapi ya one-one-nya kalau aktif di momen di target yang tepat, udah rata. Misalkan sisa Beleric, udah mau ngapain? Karena nggak ada yang bisa tangkap juga dia. Itu dia. Si one-one-nya. Nggak ada yang bener-bener lock passing, nggak ada yang kaja gitu, yang surprise misalkan. Jadi di sisi itu Lama. harus one-one-nya yang hidup terakhir gitu. Nah, berarti udah saatnya Kid Bomba. 2 item pertamanya, 1 item bebas mungkin Domi, mungkin Winter. Thunderbelt, yang kedua Winter. Itu udah opsi terbaik. Kalau first item enggak sih kalau first item. Enggak, first item kayaknya sayang butuh, sih. masih butuh. Tetap butuh di item keduanya. Tuh, tipis semua kan yang baru siapa? Hilda. Hilda? Hilda. Jangan-jangan revitalize nih untuk Cram. Ya, tapi sepertinya para player juga udah pada ready dan para casters kita juga udah siap. Langsung aja casters, take it away. Lanjut masuk di lane dan Nah, ini dia waktunya ya. Kita akan lihat dulu siapakah nantinya yang akan menjadi penantang dari tim Liquid ID. Akankah tim Spirit? Ya, Atau Selangor Red Giant? sang tuan rumah. Yap. Apakah akan memuluskan Golden Road mereka? Yap. Ataukah mereka akan dipulangkan di kandang Buset mereka deh. sendiri? Tapi kasih Oke. dulu emot apinya di kolom komen. Kita akan lihat tuh sudah terjadi kebakaran di Land of Dawn dan juga emot apinya untuk stage kita yang luar biasa keren Wah. parah sih itu. Kalau Guys. kalian sadar tadi itu draftnya naik turun di atas. Betul. Luar biasa ya. Kalau kalian intip juga begitu full house-nya di Axiata Arena dan memulai untuk game pertama, match pertama. Terlihat untuk bagaimana dari panelis tadi banyak yang memang lebih mengunggulkan dari SRG nih untuk game kali ini. Oke, tapi ada one shot Wah, yang menjadi korban pertama. korban one shot, pertama yang one didapatkan kill. oleh Wow. Itu dia, poin first blood yang SRG ya. diambil oleh SRG. Dan bahkan ini memang di tangan dari Yums. Tapi kedengeran gak sih tadi suara Betul. teriakannya tuh sampai ke sini loh. Sampai sini loh suara-suara teriakannya guys. What? Wait. Terjadi lagi dan Sawo. What? Wah, SRG ya, Sawo editannya ya. yang menjadi korban berikutnya. Iya. Ini dia. Dari segi gameplay harusnya memang berbeda dan Yums. Wah, dilemparkan jauh banget. 3-point shoot tadi terlihat, tapi ada aksi balasan yang dilakukan oleh one shot. Setelah apa yang dilakukan oleh SRG tadi di awal-awal. Dan ini bisa dikatakan sebenarnya untuk typically dari gameplay yang berbeda. SRG lebih bermain agresif. Sedangkan dari tim Spirit yang kalau udah kita lihat di game-game sebelumnya, mainnya lebih sabar, Oke. lebih pasif juga. Yap. Dan ya kalau dibawa temponya sama SRG, berarti tim Spirit yang harus bisa mengontrol balik. Nah, yang penting kan mereka tetap spirit itu dulu. Betul, keep spirit. Iya bener gak salah. Oke, pertempuran akan terjadi di area Dead Turtle. Akan seperti apa lagi karena Kram masih di level 3 one shot. Mencoba untuk bisa mengejar. Kemana lagi arah pelariannya, tapi Kram mencoba untuk bisa menghancurkan konsentrasi dari tim Spirit. Itu alter turret kayak gak ada harganya di depan Kram ya. Iya. Lewat aja dia di dalam, nope, Kid Bomba. Kram dikit Kendali. gak ngaruh katanya. Enggak keram itu mah, dia lancar lancar. Oke, terlihat ada pergerakan tadi dari Kram mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke arah dari Sawo. Alright. Dan terlihat dari turtle-nya nggak terlalu terburu-buru ya. Ini Sekis. Waduh, Sekisnya masuk dan sekarang ada Shadow Kill.
Tidak terspot di mana posisi dari Sekis. Siapa yang sangka ada Sekis di dalam rumputan depan purple buff, yang dimana purple buffnya juga diambil nih harusnya sama Sekis tadi. Point kill juga diambil lagi, ngebuat snowball power, early game power yang dimiliki oleh seorang Suyo ini gak berjalan sama sekali untuk di Spirit. Boleh nih Sekis Stormy. Bukan ada Ocean gitu ya, bukan gitu ya. nadanya nggak gitu, jangan diganti. Oke, akan seperti apa lagi pertempurannya? Masih ada beberapa player yang berkumpul di area dari turtle-nya. Ada pergerakan dari Sansalova di bagian belakang, tapi belum terlalu mau memperlihatkan diri, tapi flicker terdengar juga. Yap, nggak mau ngontes ternyata ya, agak terlalu jauh juga untuk Sekisnya, sehingga ada sedikit objektif yang bisa diambil sama tim Spirit untuk ya tabung dulu lah ya di awal-awal setelah 2 kali tumbang tadi. Turtle-nya seenggaknya bisa didapetin, dan lihat bagaimana dari SRG menguasai area river. Dan ini adalah tipikal gameplay mereka. Mereka kuasain river, itu bakal susah. Di bawah selesai lagi kah? Karena sedikit lagi Kid Bomba memang benar-benar menghilang. Dan itu terlihat ada senyuman tadi dikit ya dari Kid Bomba yang terkena pick off lagi dan lagi. Dan Sekis sudah nabung 3 poin kill, dan Innocent ini udah punya 1 buah corrosion modal lagi. Jadi masalahnya ya mau tadi waduh tertabrak, dilemparkan lagi one shot. Bisakah dia kabur dari tersebut? Sedikit lagi tersisa. Selesai sudah. Thanks to effect burn juga dari Stormy ya, lethal ignition yang ngebuat dari one shot hilang ketiga kalinya setelah dia mencoba untuk melakukan pencurian terhadap Orange Buff. Iya, tapi akhirnya jadi rugi lagi. Iya, dan sekarang ada perpindahan tempat. Akan seperti apa lagi? Kid Bomba benar-benar diajar habis-habisan, dan satu terakhir. Kid Bomba masih bisa bertahan sejauh ini, mendapatkan ke arah Kram, tapi setidaknya dia pun menghilang kembali. Dan akhirnya membuat dari bottom lane-nya sedikit ada celah untuk didorong tipis-tipis, dan membuat dari Sawo akhirnya bergerak ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan ini tempo benar-benar dipegang sama SRG. Mereka nggak ngasih kendor sama sekali, serangan demi serangan di setiap lininya itu dijalankan, dan membiarkan kembali dari gold lane-nya dibiarkan mandiri dulu. Sementara kalau dari Settlement Emerald ada 2 swift ya yang dibawa untuk Hayabusa dan untuk one-one-nya, dan Pull Yourself Together ini yang kebuat akhirnya dari Inspire akan lebih cepat dari segi cooldown-nya untuk Innocent. Ini masalahnya Sunset Lover sama Hiko dong yang hidupnya masih aman sejauh ini ya. Yang 3 udah diteror terus-terusan loh. Bahkan Sawo aja tadi udah kena gitu loh. Karena ya mau coba cari pertukaran. Nah sekarang Kid Bomba mau dihajar lagi, hanya tersisa Salbarevi. Kena lagi. Dan setiap ada poin kill, dengar bagaimana teriakan dari crowd yang ada di Axiata Arena. Begitu luar biasanya, dan kali ini tidak akan dibiarkan juga turtle-nya jatuh kembali ke tangan dari tim Spirit. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan Selangor Red Giants. Ya, tapi setidaknya mereka juga masih di dalam strategi. Tapi perpindahan tepat untuk kali ini belum selesai. Tidak hanya untuk one shot, tapi untuk juga Sunset Lover. Dan memang Stormy dengan Loi yang dimainkan, bagaimana power dari Loi yang unggul. Mau dihajar lagi kapan? Tapi hampir untuk shadow killnya terlepas. Ya, ada flicker yang digunakan juga untuk Hiko. Defensif di area outer middle turret masih bisa dilakukan oleh tim Spirit. Namun masalahnya ini snowball power dari SRG semakin mengerikan. Akan semakin menjadi pressure besar lagi untuk tim Spirit, dan mereka nggak bisa melakukan hal yang banyak karena siapapun ada di lini paling depan itu bisa dimakan, dan bahkan belakang pun nggak aman. Oke, Kram sendirian mencari informasi, berhasil dan masih tetap bisa mempertahankan keseluruhan SP yang dia miliki. Ya inilah SRG, mereka emang benar-benar mempertahankan bagaimana area pick off yang mereka punya dengan area pick off yang mereka punya. Berhasil sejauh ini. Wah, dan bayangkan gimana leluasannya Loi loh dalam keadaan unggul kayak gini. Bebas banget, ini udah unggul 4.300. Iya. Oh, Wait, itu dia, ada satu lagi shadow kill dikeluarkan, terbagi damage-nya cukup aman, tapi masih belum selesai seperti dari Sekis. tapi setidaknya kembali purple buff-nya dicuri. What? Wait, oke. Wow, cukup beresiko. Tapi setidaknya untuk sekarang Kid Bomba sudah join ke dalam pertempuran. Wah, tapi Kid Bomba pun kayaknya nggak mampu nahan sih. Gak mampu sepertinya, sendirian. Tapi seperti ada bantuan dari Sawo, dan sekarang berhasil. Oh, Doho di tempat yang berbeda, Sunset Lover menjadi korban. Siapapun yang terpisah tidak akan dapat untuk mereka, karena sekarang Shadow Kill dikeluarkan kembali, pertempuran kembali terjadi. Mereka berantem di area Inventory yang dimiliki oleh tim Spirit, tapi lawannya berhasil terbang. Crossbow take-nya merubah segalanya. dan bantuan dan wipe out diciptakan di tangan dari Selangor Red Giants. Bagaimana lihat buff tuan rumah membawa mereka
sekali untuk tim Spirit bisa melakukan pembalasan. Pencurian memang bisa dilakukan, tapi ganjarannya jauh lebih mahal yang bisa didapetin sama SRG. Dan ya, terbawa sudah dengan gameplay SRG yang begitu agresif, karena di instant replaynya ini semuanya kena pasif dari duality. Sekis juga yang masuk mencoba untuk sebagai eksekutor, walaupun memang nggak ada point kill yang langsung diambil ya, tapi conceal play dari Yums dapetin Sunset Lover yang bahkan nggak sempat ngeluarin flickernya. Crossbow of Tank memang mengudara, tapi bala bantuan juga damage tambahan dari Stormy ini loh yang impactnya luar biasa. Dia tambah damage lagi dan siap untuk terbang lagi loh, dan itu dia. Ada crossbow of Tank yang sekarang nyambung lagi damage-nya karena beberapa player. Sunset Lover merasakan, Sawo juga merasakan. Selama tidak ada Wind of Nature, selama tidak ada Winter Crown, ini bakal menjadi malapetaka di saat crossbow of Tank ini terbang. Yep. Karena mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini adalah salah satu suara yang sangat-sangat seram yang pernah didengarkan oleh pemain-pemain dari tim Spirit ya. Harusnya ya. Harusnya. Coba itu dengar bagaimana crowd yang di sana loh. Ya, sorakan yang bukan ini ya, kayak memang ya itulah sebuah antusias gitu untuk SRG setiap mereka dapetin poin kill. Wah, aku merinding sih, ini luar biasa banget di Lagi di Arcana. sana, wah kena lagi dong. Oke, bisa kebret? Dah. Gak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Ini mau Sawo, mau Kid Bomba yang di depan, ini udah gak ada harganya kayaknya di depan SRG dengan hampir 10.000 gold yang sekarang bisa dipegang oleh mereka. Apakah dengan satu Lord yang pertama ini pun bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh tim Spirit? Karena udah prime-nya banget loh untuk Selangor Giant. Dan nice lemparan tadi kepada satu minion untuk men-trigger pasif dari base turret di bottom lane. Oke. Ada satu lagi. Hop. Lord yang belum sampai juga sejauh ini. Quad Shadow, Phantom tadi Shuriken ada sudah apakah terlihat. bisa Dan gak ada yang dari bisa tim menghentikan Sekis. Oke. Gak ada sisi SRG. pasti yang bisa membuat dari Sekis ini bisa ditangkap. Hei, ada Shadow Kill bagian bawah. Masih cukup santai. Sekisnya masih ingin menumbangkan karena satu pertarungan dari bagian bawah. Namun di tempatnya berbeda. Yums akankah berani untuk melemparkan ke arah dari satu play Kid Bomba, harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang Sekis masuk kembali. Quad Shadow, Phantom Shuriken. 3 base turret terekspos sekarang. SRG 11.000 gold lead yang bisa mereka dapatkan ini membuat 11.000 akhirnya gold satu wave minion akan dihantarkan Yes. kembali di arah top lane. Betul. Sekisnya coba masuk lagi. Oke, Phantom Shurikennya selesai. Namun sekarang Quad Shadow tadi masih berhasil untuk membalikannya dan juga Dibalikin tapi, injektor. Berhasil mendapatkan arah satu plane walaupun Yumsnya menghilang. Tapi sekarang Sekisnya hadir kembali dengan Shadow Kill yang sudah dikeluarkan, dan Hiko masih berjuang. One shot menembakkan Di Neva reset lagi Queller ya tapi dari tim belum bisa menumbangkan SRG. ke arah Sekis. Dan wah, begitu leluasannya untuk Sekis bisa in and out tanpa adanya yang bisa menghentikan dirinya. Balik lagi, gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju dari Sekis. Karena dari tadi dia bisa leluasa, bisa semena-mena untuk masuk dan keluar tanpa adanya gangguan. Karena dari tim Spirit sekarang oke, Hiko dia udah punya modal dari Blade of Despair dan juga Malefic Gun beserta Wind of Nature. Ini yang akan ngebuat dirinya jauh lebih aman atas serangan Sekis dan juga Innocent. Tapi dia doang. Sisanya kalau misalkan dia ngerembet dan dia nggak selamat, Ya. itu bisa ke teman-temannya loh. Kalau Innocentnya sekarang udah jadi 3 Trinity attack speednya. Ini gameplay macam apa ini? Ya ampun. Nggak dibikin juga Trinity attack speednya. Ya kan dari Iya. Innocent dia lebih modal ya udah Karena DHS. kemarin-kemarin kan udah mulai beragam ya. Ada dari Cortland Side, DHS, lalu perginya Dari ke tim Haskell. Ya Golden Staff. Ada yang ke Golden Staff, ada yang sekarang Malefic Gun lagi. Si Halbert wajib sih digunakan untuk bisa mendobrak lagi ya Ini Aspiration yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Spirit. unggul 12.000 aja gak pakai si Halbert kayak udah ngeri ya. Betul. Makin lagi si Halbert. Iya. Kid Bomba sama Sawo kayak kerupuk gak sih di depan? Kayak Regen HP-nya juga dengan perbedaan kayak begini nggak berasa ya sama sekali ya. Enggak sih harus. Iya, pertumbuhannya langsung di stop gitu. Apalagi kayak selalu bisa dipok duluan sama Stormy-nya itu loh. Ini berarti nyiksanya maksimal. Wow. Wah. Lord yang tanpa Slow but deadly. Buset, ini bukan slow lagi, Ul. Udah terang-terangan deh tadi. Tapi sekarang ini udah mulai pelan-pelan nih. SRG udah coba untuk kembali men-set up. Mereka membutuhkan bala bantuan dari Lord yang udah diambil juga. Dan bahkan kalau dilihat SRG ini belum ada turret yang tersentuh. Tapi sayangnya SRG tadi mengeksekusi Lordnya di bawah menit 12. Ya. Sehingga masih belum menjadi Lord yang in hand. Tapi apakah mereka
benar-benar membutuhkan ke arah dari Lord yang udah enhance. Tapi Ya. ada fun fact kan Niol? Ya, Innocent mencetak rekor sebagai pemain pertama yang mencapai 100 kill di Buset. M6 World Championship. Skylar menyusul di posisi kedua dengan 82 kill. Oke, sementara Kelra itu berada di posisi ketiga ya. Ya kemarin ya. 19-0, bayangin pakai Granger. Betul, ini dia Lord Bapak sudah masuk ke dalam area GM pertahanan dari Jari Jari Spirit. tadi. Alright. Akan seperti apa lagi pertempurannya karena Sekisnya masih melihat dari kejauhan tapi di area tengah belum berhasil ditumbangkan karena best turretnya. Dan itu sayangnya bukan Lord Enhance sih, jadinya nggak ada power of charge in-nya mau juga ditungguin, untuk Kak. Lordnya, tapi masih ada Super Wave minion. Oke, ya telepon ya. Tapi sekarang ada pergerakan dari Kid Bomba yang benar-benar berhasil langsung diperhatikan. Kid Bomba menjadi korban pertama. Sekisnya mencoba untuk bisa menabrak paket belakang. Masih gagal. Best turret paket bawah. Oke, Berhasil 1-2-1. ditumbangkan. Sekis hadir kembali. Shadow Kill dikeluarkan. Ada WW yang udah dikeluarkan pula oleh Hiko. Namun sejauh ini mereka masih Bisa. berhasil untuk bisa mempertahankan keseluruhan yang Bisa. udah mereka miliki. Dan Hiko berhasil langsung dilejapkan dengan sangat cepat dari tempat yang berbeda. One shotnya menjadi korban Bisa. pula. Grabnya numpang lari kanan kiri depan belakang atas bawah udah selesai. Dan Game yang game pertama. Bab tuan dimenangkan rumah oleh The Sky RC Prince Sekis of tidak RG tersentuh sama dan kita sekali, bakalan tidak lanjut terhentikan lagi di sama live stream sekali. kita. Game Dan pertama pantauan yang terus ya, dibuka guys, ya. dengan Terima dominasi kasih yang buat mengerikan semua. selangun